Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hadir ibadah pada ibadah kedua, tadi ibadah pagi di Bandung. Ibadah kedua, bagi Bapak yang sudah hadir dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat berbakti. Juga yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah sangat baik bagi kami. Engkau nyatakan kemurahan kebaikan-Mu setiap hari bagi kami Tuhan. Kami rasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini, tidak pernah berkesudahan, selalu menyertai kami seumur hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami rindu datang beribadah padamu. Penuhilah hati kami dengan roh puji-pujian, sehingga kami merasakan kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kami. Kemuliaan Tuhan itulah Roh Kudus dan firman-Mu yang bisa mengatasi segala pergumulan kami, persoalan kami, sakit penyakit kami. Kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janji-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami berdoa masih bergegas tibakan dengan selamat
Bagi mereka yang berhalangan, Tuhan buka kesempatan di kemudian hari. Biarlah terjadi pemulihan bagi kami semua. Kuasa setan iblis kami tengking, kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau enyas semua dari pikiran kami, dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus menghancurkan pekerjaan setan iblis. Biarlah roh Allah melingkupi kami, memenuhi kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami yang memuji, menyembah-Mu, baik jemaat dan pemain musik semua, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bahagia orang yang suci hati. Bahagia orang yang suci hatinya. Bahagia orang yang murah hatinya. Kemurahan Allah selalu dicurahkan dalam kehidupan yang rendah hati. Bahagia orang yang berduka cita. Bahagia yang lapar akan kebenaran. Penghiburan kepuasan selalu dilimpahkan dalam hidup sebagai anak Tuhan. Bukakanlah hatimu untuk kasih-Nya. Dia bersedia curahkan sekarang juga. Sebutlah namanya, Dia memulai surga. Dialah Yesus yang mengasihi kita. Bahagia orang yang miskin hatinya. Bahagia orang yang dianiaya. Kerajaan surga akan menjadi miliknya sejak di dunia ini dan selamanya. Ku serahkan hatiku untuk kasih-Ku, bagai bejana lama di hadapan-Mu. Ku sambut diri-Mu, Kaulah kekasih-Ku yang menjadi kerinduan jiwaku. Bukakanlah hatimu untuk kasih-Nya. Dia bersedia curahkan sekarang juga. Sebutlah namanya, Dia memulai surga. Dialah Yesus yang mengasihi Dialah Yesus. kita. Dialah Yesus yang mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita saat kita masih berdosa. Amin. Terlebih setelah kita diselamatkan oleh kasih-Nya, patut kita bersyukur kepadanya. Kita nyanyikan nyanyian Haruslah Kamu Sempurna. Kita nyanyikan dengan lagu ini. Tiada manusia yang sempurna, selalu saja ada cacat dan celah. Karena dosa telah menguasai
beri tanda sebagai milik. Mesir dulu ada tanda darah pada ambang pintu. Itulah pintu hati kami sekarang. Tanda darah Yesus penebusan sebagai tanda miliknya Tuhan. Bahwa kami adalah milik Tuhan. Dan kami sebagai milik Tuhan tidak ada yang mengusik kami, yang bisa mengganggu kehidupan kami. Hidup kami sudah ditebus dan Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Kami belajar seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Mendatangkan damai, sukacita, dan kasih sayangnya Tuhan. Kami menikmatinya, biarlah urapan-Mu atas hamba-Mu, atas kami semua. Baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu, mimbar saya serahkan kepada pendeta muda ada sifat. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita
membuka Alkitab kita dalam Mazmur 24. Kembali kita akan masuk dalam firman penggembalaan, firman yang diulang-ulang, yang menerangkan beberapa ayat dan selalu kita mengulang, tetapi dengan pewahyuan pembukaan yang selalu Tuhan baharui setiap kita mendengarkan di Mazmur 24 ayat 3 sampai yang keempat. 3 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Orang yang bersih tangannya Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan murni hatinya. yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, Ya, teruskan. dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Cukup sampai situ. Nah, jadi siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan sebagainya. Jadi Tuhan sudah menunjukkan suatu demonstrasi atau suatu kegiatan Tuhan di atas gunung. Dan kita akan lihat suasana di atas gunung yang sudah pernah dialami oleh murid-murid Tuhan. Dalam Matius 17, ini suasana di atas gunung. Matius 17, boleh di ayat yang pertama dulu. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ya, jadi Yakobus, Yohanes, dan Petrus yang menjadi 3 orang pengikut atau murid-murid Tuhan yang selalu Tuhan bawa. Ya, jadi ini 3 murid yang khusus melihat dan menjadi saksi mata bagaimana mereka benar-benar melihat wujud Tuhan yang berbeda dengan wujudnya ketika di bawah gunung dan di atas gunung. Lalu, Dan bersama-sama dengan mereka Ya. ia naik ke sebuah gunung yang ya, tinggi. gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya, di situ mereka sendiri saja, ada Yesus dan 3 muridnya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. ya, jadi ketika di gunung itu Tuhan berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari, wajahnya bercahaya seperti matahari. Terus, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. ya, ini gambaran kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya yang Tuhan sudah pernah tunjukkan kepada murid-muridnya. Ayat yang 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya, boleh ayat yang keempat. Kata Petrus kepada Yesus, Kata Yesus kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya, jadi suasana di atas gunung adalah suasana kebahagiaan yang tidak bisa dikatakan oleh siapapun juga. Bahkan Petrus itu berkata-kata sampai bingung apa yang mau dikatakan karena betapa bahagianya Petrus di dalam kemuliaan Tuhan. Teruskan. Jika engkau mau, Ya. biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Ya. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, Ya. menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, ini suasana di atas gunung. Cukup dulu sampai di situ. Jadi Tuhan menampakkan kemuliaannya di atas gunung sampai Petrus ya benar-benar mengalami kebahagiaan. Kalau bisa kami tinggal di sini. Kami buat kemah untuk Tuhan, kami buat kemah untuk Elia, kami buat kemah untuk Musa. Jadi ada suasana kebahagiaan yang begitu
besar yang dialami oleh murid-murid. Ya, sampai tidak mau turun. Tapi perbedaan di atas gunung dan di bawah gunung. Di bawah gunung itu ada seorang yang sakit ayan, masih muda. Ya, tapi saya tidak akan bahas itu. Jadi perbedaan yang sangat mencolok di atas gunung penuh dengan kemuliaan, tapi di bawah gunung dipenuhi dengan penderitaan. Di situ banyak orang yang memiliki penyakit, banyak orang yang memiliki persoalan, pergumulan yang membuat mereka merasa mustahil melakukannya. Ya, bahkan sakit ayan disebutkan adalah penyakit yang susah disembuhkan. Ya, itu penyakit yang mustahil. Dikatakan penyakit yang salah satu penyakit yang sukar untuk disembuhkan. Ya, itu suasana di atas gunung. Nah, kita akan kembali ke dalam Mazmur tadi 24 ayat yang ketiga sampai 4. Jadi siapakah yang dapat berdiri di atas gunung Tuhan? Siapakah yang nanti akan berdiri di hadirat Tuhan? Adalah orang yang murni hatinya. Ya, murni hatinya, atau bahasa Inggris disebut pure atau pure heart. Ya, murni itu tidak bercampur aduk dengan komponen lain. Ya, kalau kita lihat air semua rata-rata dikatakan air murni dari pegunungan. Ya, sesuatu yang murni dicari mahal. Semakin emas itu murni, semakin mahal. Nah, begitu juga kehidupan kita. Tuhan itu ingin memurnikan setiap hati manusia. Ya, karena di Yerusalem ada satu permata yang dikatakan salah satu permata yang paling indah. Permata yaspis. Ya, permata yaspis adalah gambaran dari orang-orang yang murni hatinya. Ya, kalau yaspis itu bening dia bisa dilihat dalam kedalamannya. Ya, sampai benar-benar bening, tanpa ada satupun kotoran di situ. Ya, jadi permata yaspis adalah gambaran dari hati yang murni. Nah, kita akan lihat sekarang apa yang disebut hati yang murni. Ya, karena kita mungkin kadang-kadang bingung seperti apa hati yang murni itu. Yang pertama kita akan lihat sebenarnya hati yang murni itu adalah gambaran dari hati yang bagaikan merpati. Ya, hati yang bagaikan merpati yaitu hati yang tidak menyimpan kepahitan. Hati yang tulus, hati yang murni. Ya, kalau kita selidiki sekarang, ya, gambaran dari hati kita, atau kita bisa lihat sendiri hati kita. Ya, apakah masih ada kepahitan dalam diri kita? Ya, kepahitan itu digambarkan seperti racun hitam, ya, yang membuat kalau misalnya suatu masakan ada empedu atau kepahitan, ya, makanan itu tidak layak untuk dimakan karena begitu pahit dirasakan. Nah, jadi hati yang murni itu bagaikan hati yang seperti merpati, tidak ada kepahitan dan tulus. Ya, tulus dia. Kalau datang kepada Tuhan, hatinya tulus, tidak ada suatu keinginan yang jahat dalam dirinya, murni. Tidak ada rasa pamrih, tidak ada merasa berjasa. Ya. Jadi jangan merasa kita ketika datang ibadah, wah saya sudah merasa berjasa. Saya sudah isi baku yang kosong. Bahkan ada salah satu hamba Tuhan dia katakan seperti ini. Kalau saya melihat jemaat itu datang, saya sukacita, saya senang. Sekalipun orang yang datangnya pun tidur. Itu pun saya sudah senang, yang penting datang. Sekalipun datang tidur pun saya sudah senang. Apalagi tidak tidur. Saya lebih senang lagi katanya. Ya itu juga apa namanya itu ya, ya seperti satir lah, mengejek salah halus.
Tetapi datang pun sudah senang hamba Tuhan itu kalau orang bisa mengisi bangku yang kosong sekalipun. Ya, tapi kita tidak seperti itulah ya, tidak merasa berjasa. Sudah mengisi bangku kosong, sudah memenuhi ruangan seperti itu. Ya, jangan kita merasa berjasa. Jangan ada merasa pamrih. Ya, tidak ada rasa pamrih. Kalau Tuhan datang, engkau harus memberkati saya. Kalau aku datang, Tuhan itu harus menolong saya dan lain sebagainya. Nah, jadi datang Tuhan kepada Tuhan itu harus murni, tulus. Itu yang pertama, hati bagaikan merpati yang tulus dan tidak ada kepahitan. Ya, karena kepahitan itu adalah halangan bagi kita untuk menerima urapan dari Roh Kudus. Itu hambatan yang paling besar untuk kita bisa menerima Roh Kudus. Ya. Hati bagaikan merpati itu yang pertama. Yang kedua, hati yang murni adalah hati yang tidak bisa lagi menuduh kita atau hati yang tidak bisa tertuduh. 1 Yohanes 3 ayat 21. Kalau misalnya masih ada yang menuduh kita, ya. Jadi ingat, dalam hati kita itu bisa ada dua hal yang menuduh kita. Yang pertama, hati nurani. Yang kedua adalah iblis. Berbeda kalau yang menuduh iblis dan hati nurani. Ya, nanti kita akan lihat 1 Yohanes 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ya, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, jadi keberanian percaya untuk naik ke gunung Tuhan, karena Tuhan itu ada di atas gunung. Ya, begitu penuh pergumulan. Ya, cukup sampai di situ, saudara-saudara yang kasih. Jikalau hati kita tidak menuduh kita. Nah, jadi ada dua hal yang bisa menuduh kita. Yang pertama tadi apa? Hati nurani dan juga iblis. Jadi bedakan, ya. Kalau hati nurani itu menuduh kita ketika kita, ya, ada dosa. Tetapi setan itu menuduh kita ketika kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Itu perbedaannya. Kalau setan itu terus mendakwa, kamu orang berdosa, padahal kita sudah disucikan, sudah bertobat. Ya, padahal kita sudah benar-benar hidup itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, seperti Ayub. Padahal Ayub adalah orang yang hidupnya benar. Nah, didakwa oleh iblis. Nah, jadi kalau hati kita murni, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita punya keberanian percaya. Nah, oleh sebab itu, kalau masih ada hati nurani yang menuduh kita, berarti kita itu masih punya dosa. Ya. Kalau hati nurani, ya. Saya juga kadang-kadang hati nurani ketika di depan mimbar ini ada yang bisa menuduh, wah, kamu masih belum melakukan ini. Ya. Beda menuduh dengan mendakwa. Mendakwa itu sudah menghukum, wah, kamu tidak akan pernah hidup benar, kamu pasti binasa, kamu tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Itu pendakwaan, penghakiman dari setan. Sehingga orang itu kalau orang sudah didakwa, dia makin ngedown, dia makin frustasi, dia makin hidupnya itu kecewa, putus asa. Itulah yang penghakiman atau pendakwaan dari iblis. Tapi kalau hati nurani menuduh, itu menyucikan kehidupan kita. Ya. Nah, kita selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa hati nurani itu harus bersih, harus murni. Dan hati nurani itulah yang menjadi jembatan kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu yang kedua. Hati yang murni adalah hati yang tidak bisa menuduh kita lagi.
Dan yang selanjutnya, ya, hati yang tidak bisa tertuduh. Yang ketiga sekarang, hati yang tidak bisa disesatkan. Ya, hati yang tidak bisa disesatkan. Boleh kita baca dulu di dalam Dua Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Boleh ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, jadi Paulus ini punya cemburu, tapi cemburu yang baik, cemburu ilahi. Terus? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, jadi umat Tuhan sudah dipertunangkan atau telah dipertunangkan kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut ya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, jadi Paulus ini tidak takut kalau jemaat miskin. Paulus ini tidak takut kalau jemaat ini ada permasalahan. Ya, tapi Paulus ini takut kalau jemaat ini disesatkan. Disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Iya, jadi Hawa adalah gambaran dari manusia atau orang yang tidak murni hatinya. Itu gampang disesatkan. Ya, disesatkan oleh ular. Nah, ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja. Ya, sabar yang di sini bukan sabar yang baik. Ya, kalau misalnya ada orang mengabarkan Injil yang bukan dari Injil yang benar, nah kadang-kadang kita sabar, ya dengarkan dari ujung ke ujung, ya sampai kita akhirnya bimbang, ya seperti Hawa itu bimbang dia, disesatkan oleh Injil yang lain. Teruskan. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, ya Yesus yang lain, Yesus yang tidak mati, Yesus yang tidak bangkit, Yesus yang tidak naik surga, itu Yesus yang lain. Makanya itu bukan Yesus. Ya, jangan kita samakan. Dikatakan di sini Yesus yang lain. Ya, dikatakan ya nabi apalah ya. Ya. Tapi dari kisahnya dia tidak mati, tidak bangkit, bukan Tuhan, berarti bukan Yesus. Jangan percaya dengan demikian. Ya. Atau daripada yang telah kami beritakan. Ya, daripada yang kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang ya, lain. Roh itu spirit atau semangat yang lain. Roh Kudus adalah roh yang berapi-api. Tetapi ketika orang diberi roh yang lain, semangatnya semakin pudar, semakin tidak ada lagi. Teruskan. Daripada apa yang telah kamu terima. Ya, daripada apa yang telah kamu terima dan atau Injil yang lain Injil daripada yang telah kamu terima. Ya, jadi kita itu cukup berpatokan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ini sudah benar. 66 kitab, ya seperti pelita dia punya 66 bagian, ya. Kelopak kuntum bunga, kalau dijumlahkan itu 66. Seperti roti juga ada 66. Jadi jangan kita mudah disesatkan. Baru kita mendengarkan orang yang tidak kenal, orang yang tidak kita kenal, malah kita percaya. Ya, orang yang memberitakan Injil lain, malah kita percaya daripada yang kita terima. Kita kadangkali rasa ingin tahu kita semakin besar. Nah, disitulah pintu masuk iblis atau ular nanti akan menyusupkan ajaran-ajaran sesat. Ya, guru saya sering menerangkan hal ini. Pertama saya
dengan sombongnya. Saya dulu tuh berpikir, ya, kalau saya itu punya filter, ya, filter seperti itu. Saya kalau mendengar yang lain, saya dengan gagahnya saya pasti bisa memfilter mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Tetapi ajaran dari firman Tuhan dengan tegas sebenarnya sudah menerangkan. Jangan kamu sabar terhadap orang yang memberitakan ajaran lain. Lebih baik kita tolak. Lebih baik kita tolak, tidak menerima. Rasa keingintahuan kita itu akan menjadi pintu masuk iblis untuk menyusukan ajaran sesat. Ya, jadi hati-hati sekarang dengan informasi yang begitu cepat kita bisa dapatkan dari YouTube, internet, ya Google atau apapun juga. Bahkan ada orang berkata, saya itu kalau misalnya mau dia bilang itu, saya itu belajar agama-agama lain. Belajar agama-agama lain dari agama A, B, C, D. Saya lihat semuanya. Ya, saya lihat semuanya. Saya bandingkan. Ya, saya bandingkan. Dan setelah bandingkan, dan saya nanti akan mulai menilai mana yang benar, mana yang salah. Dan ternyata dari perbandingan yang dia sudah lakukan, ternyata membuat dari ucapannya, dari ucapan dia punya satu kesimpulan, ya, yang nanti akhirnya membuat dirinya itu tidak tegas terhadap pengajaran yang lain, sehingga dia bisa menerima saja. Wah, semua bisa terima. Akhirnya saya lihat dari ucapannya sudah mulai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, tentang apa Kristen, itulah Kristen progresif sama apa. Nah, itu gara-gara membandingkan ajaran-ajaran lain. Jadi mulai dia tidak berpatokan kepada Injil. Ya, jadi hati-hati kita dalam menerima ajaran ini, karena damai sejahtera itu akan diambil kepada mereka yang menerima ajaran sesat. Dan ajaran sesat itu punya cap, ya, punya cap atau meterai. Makanya kalau orang yang menerima ajaran sesat dikatakan itu seperti kita itu diselar bersih panas, ya, seperti kuda, ya, kuda semua binatang kalau nggak salah, kalau misalnya yang benar-benar mau terdaftar ada tato, ya sebutannya tato, itu pakai cap yang disebut seperti selar bersih panas, sehingga ketika orang sudah dicap sulit untuk dilepaskan kalau tidak dengan kemurahan Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan, kalau gembala, kalau dia berbuat dosa, dia sendiri yang akan masuk neraka. Tetapi kalau gembala atau pengajar yang mengajarkan yang mengajarkan ajaran sesat, itu bukan dia saja yang binasa, tetapi yang mendengar dan menerimanya itu juga binasa. Itu begitu mengerikannya ajaran sesat. Makanya hati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat. Ya, lebih baik kita tolak. Jangan seperti Hawa, sabar saja. Ya, kalau saya bilang mau dicoba, jangan juga. Tapi kalau mungkin kita pernah mencoba, mungkin kita akan mengimani, ya memang ajaran sesat itu ada capnya, ada rohnya. Ada roh yang membuat orang semakin jauh nanti dari pengajaran yang sehat. Makanya hati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat. Ya, saya mungkin kalau dapat ayatnya nantilah. Saya belum mendapat ayatnya. Yang intinya adalah kita sudah dipertunangkan oleh
Ya, kita sudah dipertunangkan kepada Kristus. Ya, Kristus itu adalah gambaran dari ajaran atau pengajaran yang benar, yang murni. Ya, 1 Korintus. Ini yang tadi. Ya. 1 Korintus berapa? Ada di Perjanjian Lama. Ya, sebenarnya yang dimasukkan di Perjanjian Lama, Jangan tanya-tanya, itu. Jangan, ya kalau ada orang, kalau Israel ketika mau masuk ke tanah Kanaan, jangan tanya tata cara ibadahnya dan lainnya, nanti bisa tergoda seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, cukup sampai di situ, kita lanjutkan. Jadi contoh kehidupan yang tidak murni hatinya, mudah disesatkan, tidak tulus, ya seperti istri Lot. Lukas 17 ayat 32. Ini peringatan buat orang-orang yang sudah selamat. Jadi istri Lot ini sebenarnya sudah selamat sebenarnya. Tinggal taat saja kepada firman Tuhan. Ya, boleh? Ingatlah akan istri Lot. Ya, ingatlah akan istri Lot. Cukup sampai situ. Ya, ingatlah akan istri Lot. Ini salah satu ayat terpendek dalam Alkitab. Tetapi ini adalah gambaran dari nanti banyak orang di akhir zaman. Ya, kita lihat dulu Kejadian 19. Ya, Kejadian 19. Boleh di ayat yang ke-19. Boleh di ayat yang ke-17 dulu. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Ya, ini gambaran Tuhan. Tuhan itu sudah menuntun kita itu keluar dari kebinasaan sebenarnya. Ya. Berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Nah, tapi Tuhan juga ingin lihat sikap kita. Tuhan katakan, larilah, selamatkanlah nyawamu. Teruskan. Janganlah menoleh ke belakang. Ya. Dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan. Ya, larilah ke pegunungan. Ini hadirat Tuhan, gambaran hadirat Tuhan. Teruskan. Supaya engkau jangan mati lenyap. Supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 19. Sesungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu. Ya. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku. Ya, kemurahan itu sudah diberikan kepada kita. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Yang cuman kita harus lakukan, larilah. Selamatkanlah dirimu. Janganlah menoleh ke belakang. Sebenarnya syaratnya yang disampaikan oleh Tuhan ini mudah atau susah? Mudah. Ya, kalau lari semua orang bisa lari. Ya, apalagi kalau ada kalau misalnya ada orang, kalau kita sedang mengalami musibah, kita bisa lari. Apalagi yang di tempat-tempat yang di pantai. Wah, ketika ada tsunami, orang bisa lari pergi. Wah, dengan caranya masing-masing. Dan janganlah menoleh ke belakang. Terus janganlah berhenti. Ini gambaran kerohanian kita. Ya, kita lari cepat. Ya, dalam sikap kita kepada Tuhan kita harus cepat tanggap. Terus janganlah menoleh ke belakang. Terus janganlah berhenti dimanapun juga, di lembah. Ya, ini hati-hati di lembah Yordan. Lembah Yordan itu gambaran dari keindahan. Ya, disebut lembah Yordan itu seperti Taman Eden. Wah, lembah itu kan di bawah kan ya.
Ya, tapi Tuhan inginkan sampai nanti ke pegunungan. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan oleh Tuhan, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Terus? Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Ya, ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Ya, lalu menjadi tiang garam. Nah, inilah gambaran nanti dari banyaknya manusia yang sudah diselamatkan sebenarnya oleh Tuhan, tetapi mereka menoleh ke belakang. Saya tidak bahas lebih dalam menoleh ke belakang ini, tapi kita akan lihat bagaimana supaya hati kita menjadi murni. Ya, jangan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, melihat kembali kehidupan lamanya, melihat kembali hartanya. Ya, sudah terikat dia dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, bagaimana supaya kita mendapat hati yang murni, yaitu hati yang tidak mudah disesatkan, tidak bisa tertuduh lagi, dan seperti merpati. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Pertama yaitu lewat baptisan air. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya. Ketika Allah tetap menaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, saya mendengar banyak kesaksian ketika orang dibaptis pada saat itu juga ada rasa damai sejahtera, ada rasa ketenangan. Ya, hatinya benar-benar Tuhan murnikan. Ya, bersih. Ada dosa dia tolak. Ya, ada godaan dia tidak membuat godaan itu tidak membuat dia jatuh, apalagi pencobaan. Ya, suasana surga dialami oleh yang mengalami baptisan air yang benar. Karena baptisan air yang benar ini menghasilkan 2 hal. Ya, yang pertama dikatakan di sini, kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi baptisan itu menyelamatkan. Ya. Banyak orang berkata baptisan tidak menyelamatkan. Dia tidak baca ayat ini. Baptisan itu menyelamatkan. Ya, mungkin orang berkata, masa hanya dicelup dalam air, keluar, bisa selamat? Wah, mudah sekali. Tapi dia belum tahu, sebenarnya untuk kita memperoleh baptisan, ya, baptisan itu seperti dikubur. Syarat untuk dikubur apa? Mati. Itu ya. Mau siapapun juga kalau orang sudah mati pasti dikubur. Nah, begitu juga kalau orang itu mau mengalami baptisan air yang benar, dia harus pertama mau mati. Kalau dalam tabernakel dikatakan bertobat. Ya, mati terhadap dosa, bukan mati di dalam dosa, mematikan dosa. Ya, itulah yang disebut bertobat. Dan orang yang memiliki pertobatan yang benar, tidak dipaksa, seperti orang mati itu alami. Kalau sudah dikubur, dia akan menghasilkan hidup yang baru. Nah, tapi di situ dikatakan hidup yang baru ini seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir.
Bayi yang baru lahir, apa yang diperlukan bayi yang baru lahir? Cukup satu, air susu yang murni. Itulah firman yang murni. Ya. Nah, jadi hasil dari baptisan menyelamatkan. Asal syaratnya benar, ya dia mati, dia bertobat dan akhirnya dibaptis. Dan yang kedua memiliki hati nurani yang baik. Ya, hati nurani ini modal untuk memilih mana yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ya, itu hati nurani yang baik. Dalam 1 Timotius 1 ayat 18 dikatakan, boleh? 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, jadi nubuat itu adalah firman yang dibukakan rahasianya. Itu harus bersama-sama dengan iman dan juga hati nurani yang murni. Teruskan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Ya. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, berarti hati yang murni ini adalah modal utama kita untuk memelihara iman kita, untuk bisa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan hati nurani yang baik, murni? Pertama lewat baptisan. Yang kedua sekarang. Yang kedua melalui firman Tuhan yang murni. Mazmur 19 ayat yang ke-9. Ya, beberapa ayat lagi. Mazmur 19 ayat yang ke-9. Takut akan Tuhan itu suci. Ya. Tetap Mazmur 19 ayat yang ke-9. Boleh. titah Tuhan. Ya. Titah Tuhan itu tepat. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Ya. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya. Jadi perintah Tuhan yang murni membuat mata kita bercahaya seperti permata yaspis. Dia bisa melihat sampai kedalaman hati. Makanya orang yang punya matanya bercahaya, dia tidak mudah menghakimi. Ya. Karena mata yang bercahaya ini bukan melihat pribadi orang, tetapi melihat pribadi diri sendiri. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang murni. Firman Tuhan yang murni ini begitu tajam bagi kita. Ya, kalau disinggung mengenai dosa, hati yang murni itu seperti hati nurani itu, dia memang pertama itu menuduh. Menuduh itu berarti menunjukkan dosa. Ya, tetapi selanjutnya hati yang murni itu menyucikan kehidupan kita. Ya, seperti kita mau menyuci pakaian. Kalau cuci pakaian zaman dulu itu digosok ya. Ya, kalau sekarang cukuplah pakai mesin cuci. Tapi kalau dulu lihat ada baju yang kotor, satu titik misalnya situ disikatnya bagian itu terus. Ya, tidak mungkin kita sikat bagian lain, tidak akan pernah putih di situ atau bersih di situ. Tapi kita gosok bagian yang kotor. Apalagi ya saya punya anak baru ya. Wah, itu ada kotoran kuning-kuning yang digosok itu terus. Wah. Terus. Satu titik itu terus sampai nanti benar-benar bersih. Nah, begitu juga firman Tuhan kadang-kadang menggosok satu bagian kita ya tentang dosa itu terus. Hati nurani menuduh, terus menyucikan, dituduh terus, tapi semakin diputihkan, dibersihkan, sampai akhirnya nanti jadi putih, benar-benar bersih. Ya, bahkan dikatakan dalam Wahyu, kita itu menyuci pakaian kita dengan darah anak domba.
Ya, darah itu gambaran dari pengorbanan Tuhan. Darah juga adalah gambaran bagi kita yang rela, ya, yang rela menderita untuk Tuhan karena firman Tuhan. Nah, jadi yang kedua, firman Tuhan inilah yang bisa memurnikan hati kita. Ada amin? Nah, makanya setiap kita mendengar firman Tuhan, mungkin ada bagian tertentu kekotoran kehidupan kita. Karena guru saya sering menerangkan hati manusia itu lebih kotor dibandingkan WC. Waduh. Wah, kalau WC disikat bisa langsung bersih hari itu. Ya. Tapi kalau hati manusia sudah kotor, ya, disikat berapa kali ditolak terus, ya, ditolak terus, disikat terus dan akhirnya nanti suatu saat akan menerima. Ya, kalau kita akhirnya bisa menerima firman yang murni. Ya, firman yang murni adalah firman yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, banyak orang menerangkan firman Tuhan melalui dongeng. Ya, melalui apa namanya? Ya, banyaknya dongeng lah. Banyaknya dongeng tahayul yang tidak ada sebenarnya kebenaran di dalam diri di dalam cerita itu. Itu tidak memurnikan. Mungkin pada hari itu seperti itu. Tapi tidak memurnikan. Tapi yang memurnikan adalah firman yang dibukakan rahasianya, yaitu diwahyukan. Yang tertulis dalam Alkitab. Ya, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain di dalam Alkitab. Ya, jangan diterangkan dengan lawak, apalagi sekarang yang paling laku itu lawak ya. Apalagi sekarang di gereja sudah mulai masuk stand up comedy. Ya. Itu kalau saya lihat di dalam ibadah yang dia itu paling banyak viewers. Kalau firman Tuhan enggak. Firman Tuhan enggak. Ya. Yang lawak-lawak, jenaka, itu yang dicari sekarang banyak orang. Bagaimana telinga ini enak mendengar semacam itu. Wah, kalau kita mendengar lawakan 2 jam kita bisa tahan. Ya, bisa tahan. Ya, bagi lucu sekali judulnya saja pendeta ini melawak ya. Lucu sekali khotbahnya. Coba dengar. Ya, jadi boleh kita berkhotbah apapun ya, yang penting murni. Tapi jangan buat apa sih namanya itu? Ya, tagline-nya seperti itu. Jadi orang itu melihat apa kelucuannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti lah. Ya, supaya kita bisa membandingkan. Kalau saya berkata semacam ini, ada tertulis memang dalam Alkitab. Ya, segala sesuatu yang jenaka nanti akan dicari oleh manusia. Hiburan, lawakan, yang membuat orang itu tertarik, tetapi itu tidak menyucikan. Kalau mungkin menyadarkan sekali, ya mungkin menyadarkan hari itu mungkin bisa, tapi tidak bisa menyucikan. Nah, sekarang yang ketiga sekarang. Mulai ketiga ayat 2 sampai yang ketiga. Tadi apa yang menyucikan? Yang pertama, baptisan air. Yang kedua, firman Tuhan. Dan yang ketiga, sekarang Maleakhi 3 ayat 2 sampai yang ketiga. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ya. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri? Ya. Apabila ia menampakkan dirinya, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya, tapi sebelumnya kita boleh baca dulu supaya tadi apa yang disampaikan memang sesuai dengan firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang keempat.
Demikian juga perkataan yang kotor, Ya. yang kosong atau yang sembrono. Ya, jadi kalau firman Tuhan, ya jangan kita di mimbar itu memperkataan perkata yang kotor, sembarangan atau sembrono. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan demikian juga barang yang keji dan percakapan yang sia-sia dan jenaka. Ya ini lawakan. Ya. Lelucon kasar. Itu salah satunya. Nah, supaya kita bisa tahu sekarang menilai segala sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali Maleakhi 3 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Diulangi. Siapakah yang dapat tahan? Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ya, ini tentang gunung yang tinggi, di mana orang nanti yang sampai ke puncak gunung dia akan dapat bertahan. Terus, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? ya, Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. ya, cukup sampai di situ. Nah, jadi apa yang bisa memurnikan hati kita? Yang ketiga, hati harus dimurnikan dengan api. Nah, api bisa disebut juga baptisan api. Ya. Karena kita itu seperti perak dikatakan di sini, yang memang harus dimurnikan. Tapi baptisan api ini memang suatu penderitaan bagi daging, bagi kehidupan kita. Seperti dikatakan nyala api siksaan. Tapi sebenarnya ada dua penderitaan. Penderitaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penderitaan yang karena sadar untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Contoh yang paling sederhana penderitaan yang semacam ini seperti ibadah. Ibadah menderita enggak? Kalau bagi daging? Kalau bagi daging menderita. Ya, harusnya kita pada hari ini pergi kemana, memuaskan diri, menyenangkan diri, ya keinginan diri sendiri harus dipuaskan. Kadang-kadang orang karena minggu mungkin liburan dan lain sebagainya. Tapi orang Kristen ternyata ibadah waktu hari Minggu. Kalau boleh ganti lah ya, biar kita piknik Minggu. Tapi tidak, ya kita itu pada hari pertama. Hari kemenangan. Saat orang lain itu pergi ke puncak, enak kan hari Sabtu sudah libur, Minggu berpiknik. Tapi ternyata kita disuruh ibadah Minggu. Kepotong liburan kita sehari. Setelah ibadah ya paling tidur kan. Setelah ibadah tidur enak. Nah, tidur bersama keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi penderitaan yang pertama adalah karena sadar untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, karena dikatakan ibadah itu perjuangan. Perjuangan. Melawan apa? Melawan daging, keinginannya dan lain-lainnya. Jadi penderitaan itu dibagi dua. Karena sadar untuk melakukan kehendak Tuhan, dan yang kedua, penderitaan itu seperti nyala api siksaan. Ya, ini seperti di luar keinginan kita, kehendak kita. Dan nyala api siksaan ini adalah seperti ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, Tuhan harus menguji, memurnikan perak itu. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Makanya
anak-anak Tuhan hidupnya tidak lepas dari penderitaan. Memang harus menderita. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai yang ke-14. Saudara-saudara yang kekasih, Ya. janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Nah, ini yang kedua tadi. Penderitaan itu seperti nyala api siksaan. Harus seperti tersiksa memang. Kadang-kadang seperti itu. Ya, nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai Ya. ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, jadi yang penderitaan yang kedua ini, yang pertama dikatakan seperti nyala api siksaan. Ya, kita kalau kena api sedikit, wah, kita sudah menolak. Ya, semua saya yakin tidak ada orang yang suka terhadap pencobaan, penderitaan. Baru sekali sentuh, aduh sakit Tuhan. Ya, baru diuji sedikit, aduh sakit Tuhan. Ya, nyala api siksaan. Tapi ingat di sini dikatakan sebagai ujian. Nah, jadi penderitaan yang kedua ini seperti nyala api siksaan, tapi ingat ini sebagai ujian. Kita ingat ujian itu tujuannya untuk membuat orang itu naik. Ya. Ujian kelas 1, ujian akhir semester itu untuk membuat orang itu naik kelas. Terus seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Ini yang ketiga, penderitaan yang ketiga, yang kedua ini dikatakan seperti nyala api siksaan yang wah kita tolak langsung. Tapi ingat, ini seperti ujian. Dan yang ketiga, ini seperti sesuatu yang luar biasa. Harus luar biasa. Kalau biasa belum seperti nyala api. Wah, saya ketika baca ini, kapan Tuhan seperti ini ya? Mudah-mudahan kalau dalam pikiran kita, kalau bisa kita dilepaskan dari semacam ini. Tetapi memang perak itu nanti harus diuji. Anak Tuhan itu harus diuji. Tapi kita lihat ada penghiburan dari Tuhan di ayat yang ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, nah jadi kita ingat hal yang keempat tentang penderitaan ini. Kita harus bersukacita. Karena apa? Kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Berarti kalau kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, Kristus pun hadir. Ya, karena dia itu adalah sahabat yang setia. Ketika orang sedang menderita, semua meninggalkan. Ya. Ketika bahkan dikatakan orang miskin itu dihindari oleh banyak orang. Ya, orang miskin ini artinya adalah orang yang penuh dengan keluh kesah. Dihindari oleh banyak orang. Ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ya, nah jadi hal yang keempat tadi dikatakan tentang penderitaan ini, kita menderita itu bersama dengan Tuhan. Tapi hal yang kelima, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, dalam penderitaan ada kemuliaan Kristus. Tapi nanti Tuhan nyatakan kalau kita lulus lulus ujian. Tapi Tuhan sebelum kita lulus ujian juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, ini tujuannya. Tujuannya itu sampai ada roh kemuliaan. Ya. Ingat Musa ketika menghadapi orang Israel yang begitu jahatnya, begitu begitu tegar tengkuk. Ya, sampai Musa akhirnya kalau bisa udahlah ambillah nyawaku. Ya, biarlah mereka selamat, biar saya tidak selamat. Kalau bisa tukar seperti itu Tuhan, saya rela.
Ya, ketika dalam masalah lembu emas, akhirnya Musa dekat kepada Tuhan. Dia datang ke kemah pertemuan. Dan setelah datang ke kemah pertemuan, ketika Musa itu kembali keluar dari kemah pertemuan, dilihatlah oleh orang Israel kulit muka Musa itu bercahaya. Ya, jadi ketika orang dalam pencobaan, kulit mukanya itu seharusnya bercahaya. Jangan kita lihat muka yang muram. Jadi itu tujuannya, bercahaya, bergembira. Oh, banyak orang saya lihat ketika dalam pencobaan, sakit, penyakit, ujian berat, mukanya bukan muram, ya, tapi bercahaya om, memang bercahaya, bercahaya. Ya, dilihat dari muka kita bisa lihat hati manusia, ada ketenangan, ada kemuliaan dalam wajahnya. Nah, jadi biarlah kita akhirnya menghadapi nyala siksaan ini, itu penderitaan. Walaupun kita tidak salah dipersalahkan, tapi Tuhan ingin lihat sampai ada roh kemuliaan hadir dalam kehidupan kita. Ayat akhir saja 1 Petrus 6 ayat 6, bergembiralah. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah, saya ulangi, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, maksudnya? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, jadi baiklah kita seperti perak dimurnikan oleh api. Nah, saya ketika lihat perak itu ketika masih dalam bentuk yang belum beraturan, ya pertama dimasak dalam larutan. Setelah itu dibersihkan lagi oleh air, dibersihkan. Akhirnya satu titik, satu saatnya api itu bukan saja tadi dimurnikan, tetapi masih ada panci yang menghalangi api, masih ada air yang bisa mungkin mendinginkan sedikit. Tapi suatu saat perak itu harus benar-benar berhadapan langsung dengan api. Wah, benar-benar itu. Bukan hanya digodok, dimasak. Kalau digodok, dimasak tidak langsung berhadapan dengan api. Tapi perak itu satu saat yang paling murni, dia dimurnikan langsung dengan api. Tidak ada halangan lagi. Jadi memang itulah gambaran dari kehidupan kita. Sampai hati kita itu benar-benar murni. Mungkin pencobaan, penderitaan, masalah, ujian sedang kita alami pada hari ini. Berat, seolah-olah seperti ada hal yang luar biasa. Tapi walaupun seperti nyala api siksaan, ingatlah itu adalah penderitaan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita ingat juga bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepada kita roh kemuliaan. Ada amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu sebentar.
Kita nyanyikan boleh. Selidikilah hatiku. Beri tanda ya tadi ya. Beri tanda ini sebagai milik Tuhan, ada roh kemuliaan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Dengan kuasa firman-Mu. Amin. Perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mesbah-Mu, Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku. Segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagaikan punya-Mu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda, beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta, ku cinta Engkau Yesus selamanya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya, orang-orang yang berkeluh kesah karena dosa-dosa Israel, pada mereka diberikan pada dahi mereka huruf T. T itu tanda salib penebusan. Ditebus. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang selamat. Yang lainnya ditumpas habis.
Yang lainnya itu semua dibunuh. Orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat ditumpas. Dulu senang hidup dalam dosa, tertawa dalam dosa, bangga. Tapi ada saatnya penghakiman. Akhirnya mereka habis. Tapi yang memiliki tanda T. T itu artinya salib, penebusan. Ditebus oleh darah Yesus. Mereka hidup selamat. Kita pun harus menerima tanda T, penebusan. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Itulah darah Kristus yang tidak bercacat. Ketika Yesus diadili, ada 6 pengadilan di jalan Tuhan. Semua menyatakan Yesus tidak didapati suatu kesalahan. Benar-benar dia korban yang murni, yang suci, untuk menebus orang-orang berdosa, orang-orang yang hancur kehidupannya, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Dibeli untuk menjadi miliknya Allah. Kita dibeli bukan dengan uang, tapi dengan darah Yesus. Dengan penebusan ini kita adalah milik Tuhan selama-lamanya. Sebagai miliknya, maka dia bertanggung jawab atas keselamatan kita, masa depan kita selama di dunia. Mari kita nyanyikan yang lembut kornya sambil kita katakan Di tangan di tubuhku sebagai milikku Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus lama. Ku cinta, ku cinta Engkau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tebuslah kami Tuhan, milikilah hidup kami. Berikan tanda pada diri kami, tanda penebusan, tanda salib, bahwa kami sudah dibeli oleh Tuhan. Dengan tunai Engkau membayarnya Tuhan, yaitu dengan darah Yesus. Sehingga kami sekarang adalah milik Tuhan. Sebagai milik Allah, Engkaulah yang memelihara, melindungi, menjaga kami dari segala mara bahaya, dari masa-masa sulit, masa-masa kesesakan yang akan datang. Engkau menjaga kami, memelihara kami Tuhan, sehingga kami bisa merasa aman, tenang, seperti singa muda. Tenang, tidak takut, tidak gentar, tapi justru dia ditakuti, disegani oleh semua makhluk lain. Begitulah orang-orang benar yang ditebus oleh darah Yesus. Hati kami penuh sukacita. Kami merasa tenang di semua musim kehidupan kami. Apapun yang terjadi, ketenangan tidak bisa diusik oleh apapun, karena kami adalah orang-orang milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyian Ahun Jobel. Saudara, dengarlah sangkakala membawa
bagi hadirin saudara. Ya, sebagai warta jemaat bagi kita, hari Selasa ada doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, kemudian hari Sabtu ibadah mudah-mudi, hari Minggu kita kembali kumpul seperti biasa. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya. Helsa, ya kita doakan juga Cinyonyo, Opo Romando yang perempuan, Christine, ya. Ya itu saja kira, dan yang mengikuti secara online. Kita bagi berdiri. Haleluya. Firman-Mu mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Kami yakin percaya pada Tuhan bahwa doa kami, karena Engkau yang menyuruh kami berdoa meminta, dan Tuhan pasti mendengar dan mau mengabulkan. Doa yang berkuasa adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Engkau mengabulkan karena Engkau senang kami berdoa. Doa kami naik bagaikan dupa yang menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa buat Helsa, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Kami juga berdoa buat Cinyonyo, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Opo Romando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Juga saudara Christine juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Dan juga yang mengikuti secara online, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau, baik langsung dan tunda mengikuti ibadah ini. Kuasa ibadah itu besarlah labanya, bisa mengubah gelap menjadi terang, kehidupan yang penuh dengan duri, dengan penderitaan, Engkau bisa buat menjadi berbahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu minggu ini, aktivitas mereka baik yang kuliah, sekolah, bekerja, berusaha. Buatlah mereka berhasil. Yang belum punya usaha pekerjaan, Engkau adalah pencipta lapangan pekerjaan. Berikan usaha pekerjaan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka melihat Tuhan baik bagi mereka. Terima kasih buat bangsa dan negara kami, juga berkati Indonesia dari pemimpin tertinggi Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati wali kota, seluruh muspika kecamatan, seluruh kepala desa lurah. Tuhan berkati tingkat RW dan RT. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami pulang membawa damai, sukacita, menjadi garam dan terang dunia. Pulanglah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.